Assalamualaikum, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Gimana kabarnya adik-adik sekalian? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat. Amin. Hari ini kayaknya ada yang agak berbeda ya adik-adik sekalian. Biasanya kalau pelajaran yang lain Bapak menyapa dengan sapaan anak-anakku sekalian. Tapi pada hari ini karena kita akan latihan Eskul Pramuka, maka Bapak akan menyapa kalian dengan adik-adik, karena itulah aturannya di Pramuka. Di Pramuka itu tidak mengenal Bapak dan tidak mengenal Ibu, yang ada adalah kakak dan adik. Nah, walaupun eskul kita hari ini mungkin agak berbeda dengan eskul sebelumnya, dimana biasanya kita harus tatap muka dan praktik langsung di lapangan. Tapi karena kondisi pandemi yang tidak memungkinkan, maka eskulnya kita akan lakukan secara daring atau online. Jadi nanti Bapak akan berikan sedikit materi, tapi sebelumnya kakak akan memperkenalkan beberapa kakak-kakak pembina yang ada di sekolah kita, khususnya untuk adik-adik yang kelas 7. Yang pertama ini namanya Kak Sapi. Beliau adalah seorang guru agama, atau beliau mengajarkan pendidikan agama Islam di sekolah kita. Yang kedua ini namanya Kak Jainuddin. Beliau adalah guru bahasa Indonesia khusus untuk kelas 9. Dan yang ketiga ini namanya Kak Ali. Dia seorang guru bahasa Indonesia atau mengajarkan bahasa Indonesia khusus untuk kelas 7. Dan untuk kakak-kakak pembina putri, yang pertama namanya Kak Suyatmi. Beliau adalah seorang guru PPKN. Terus yang kedua ada Kak Rusnawati. Beliau adalah TU di sekolah kita. Yang ketiga ada namanya Kak Niswatun. Beliau adalah guru IPS. Dan yang terakhir adalah Kak Erna. Beliau adalah guru bahasa Indonesia. Pada kesempatan kali ini kita akan latihan atau belajar tentang Trisatya dan Dasadharma. Dan kakak sangat yakin pasti adik-adik sekalian sudah hafal. Tapi kakak perlu sampaikan bahwa pada prinsipnya Trisatya dan Dasadharma itu bukan cuma sebatas dihafal saja, tapi yang lebih penting adalah bagaimana untuk mengaplikasikan atau mengamalkan dari Trisatya dan Dasadharma itu. Nah, pada kesempatan kali ini mungkin bagi adik-adik yang khusus kelas 7, kalau kelas 8 dan kelas 9 ya mungkin sudah hafal mati. Nah, nanti kita akan sedikit berikan trik atau cara untuk menghafal Trisatya dan khususnya Dasadharma. Jangan-jangan mungkin sudah banyak yang lupa, apalagi kita ini sudah lama baru latihan lagi, atau lama baru kita belajar lagi tentang Trisatya dan Dasadharma. Sebelum kita masuk pada cara atau teknik untuk menghafal Dasadharma, mungkin sedikit kita akan menjelaskan tentang Trisatya dan Dasadharma itu sendiri. Silakan diperhatikan penjelasan berikut ini. Trisatya dan Dasadharma. Trisatya. Tri artinya 3, Satya artinya kesetiaan. Jadi Trisatya artinya 3 kesetiaan yang harus dipenuhi oleh atau dipatuhi oleh setiap anggota pramuka. Trisatya. Demi kehormatanku, aku berjanji akan bersungguh-sungguh menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan dan negara Kesatuan Republik Indonesia, menolong sesama hidup dan mempersiapkan diri membangun masyarakat, menepati Dasadharma. Dari Trisatya tersebut dapat disimpulkan bahwa seorang pramuka berkewajiban untuk yang pertama,
menjalankan kewajiban perintah Tuhan serta menjauhi segala apa yang menjadi larangannya. Yang kedua, seorang pramuka berkewajiban terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang ketiga, seorang pramuka berkewajiban terhadap Pancasila, yaitu dengan cara menghayati dan mengamalkan isinya. Yang keempat, seorang pramuka berkewajiban terhadap sesama masyarakat. Dan yang terakhir, seorang anak pramuka berkewajiban menghayati dan mengamalkan dasa dharma. Kita lanjut ke dasa dharma. Dasa artinya 10, dharma artinya perbuatan baik atau kebajikan. Jadi dasa dharma adalah 10 kebaikan yang menjadi pedoman bagi pramuka dalam bertingkah laku sehari-hari. Dasa dharma pramuka. Pramuka itu 1. Takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Cinta alam dan kasih sayang sesama manusia. 3. Patriot yang sopan dan kesatria. 4. Patuh dan suka bermusyawarah. 5. Rela menolong dan tabah. 6. Rajin, terampil dan gembira. 7. Hemat, cermat dan bersahaja. 8. Disiplin, berani dan setia. 9. Bertanggung jawab dan dapat dipercaya. 10. Suci dalam pikiran, perkataan dan perbuatan. Setelah membaca teks dasa dharma tersebut, dapat ditarik kesimpulan arti setiap bait dari teks tersebut. Yang pertama, takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Itu menjelaskan tentang semua perintah serta meninggalkan segala larangannya. Membaca doa atau niat karena Allah dalam setiap mengawali dan mengakhiri kegiatan dalam kehidupan sehari-hari. Patuh dan berbakti kepada kedua orang tua, serta sayang kepada saudara dan sebagainya. Yang kedua, cinta alam dan kasih sayang sesama manusia. Ini memberikan arti bahwa kita harus selalu menjaga kebersihan lingkungan baik di sekolah maupun di rumah. Ikut menjaga kelestarian alam baik flora maupun fauna. Membantu fakir miskin, yatim piatu, orang tua jompo dan mengunjungi yang sakit dan sebagainya. Yang ketiga, patriot yang sopan dan kesatria. Artinya belajar di sekolah dengan baik, menghormati yang lebih tua dan menyayangi yang lebih muda. Membiasakan diri untuk berani mengakui kesalahan dan kebenaran yang benar. Ikut serta dalam pertahanan bela negara. Yang keempat, patuh dan suka bermusyawarah. Artinya, patuh kepada kedua orang tua, guru dan pembina dengan cara mengerjakan tugas sebaik-baiknya. Berusaha mufakat dalam setiap musyawarah. Tidak mengambil keputusan secara tergesa-gesa yang didapatkan tanpa melalui musyawarah. 5. Rela menolong dan tabah. Artinya, selalu berusaha menolong sesama yang sedang mengalami musibah atau kesusahan serta tidak pernah meminta atau mengharapkan imbalan atau pamrih. Tabah dalam mengalami berbagai kesulitan dengan tidak banyak mengeluh dan tak mudah putus asa. Bersedia menolong tanpa diminta dan sebagainya. Yang keenam, rajin, terampil dan gembira. Artinya membiasakan menyusun jadwal dalam kegiatan sehari-hari. Tidak pernah bolos dari sekolah, selalu hadir di waktu latihan atau pertemuan pramuka. Dapat membuat berbagai macam kerajinan hastakarya yang berguna. Selalu riang gembira di waktu melakukan kegiatan atau pekerjaan. Yang ketujuh, hemat, cermat dan bersahaja. Artinya tidak boros dan bersikap hidup hemat, rajin menabung, bersikap hidup sederhana, tidak berlebih-lebihan, tepat waktu, bisa membuat perencanaan sebelum tindakan. Yang kedelapan, disiplin, berani dan setia. Selalu tepat waktu sesuai jadwal yang ditentukan, mendahulukan kewajiban dibanding sebelum meminta haknya. Berani mengambil keputusan.
tidak mengecewakan orang lain. Yang kesembilan, bertanggung jawab dan dapat dipercaya. Artinya tidak mengelakkan amanat dengan sesuatu alasan yang dicari-cari. Jujur, tidak mengada-ngada. Dan yang terakhir atau yang ke-10, suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Artinya selalu berpikir positif dan hargai sikap atau pendapat orang lain, dan bisa menyumbangkan saran yang baik dengan cara yang baik. Berhati-hati mengendalikan diri dari ucapan yang tidak pantas dan menimbulkan ketidakpercayaan orang lain pada dirinya. Berusaha menjaga diri dalam segala tindak tanduk, perbuatan yang jelek, melanggar menurut kehidupan masyarakat dan aturan agama. Kita lanjut ke bagian trik atau cara mudah menghafal dasa dharma. Mungkin kalian masih ingat tentang Taci, Papa, Rera, Hedi, Besu. Ini adalah salah satu trik atau cara untuk menghafal dasa dharma dengan cepat, dimana di setiap awal kata atau kalimat dari setiap poin-poin dasa dharma itu kita hafal. Misalnya berarti takwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Ci berarti cinta alam dan kasih sayang sesama. Pa berarti patriot yang sopan dan kesatria. Patuh dan suka bermusyawarah. Rela menolong dan tabah. Rajin, terampil dan bergembira. Hemat, cermat dan bersahaja. Disiplin, berani dan setia. B, bertanggung jawab dan dapat dipercaya. Suci dalam pikiran, perkataan maupun perbuatan. Dan ada cara lain juga selain yang Taci, Papa, Rera, Hede, Besu, yaitu dengan cara menyanyikan dasa dharma, menyanyikan dalam bentuk lagu. Jadi secara tidak sadar kita sambil menyanyi, kita juga sudah menghafal dasa dharma. Berikut lagu dasa dharmanya. Nyala api kita, seru dasa dharma, bangkit Indonesia, tegakkan jiwamu, getarkan dunia, semangat Pancasila. Semua tepuk, mari semuanya tepuk pramuka. Takwa kepada Tuhan,
tepuk.